Gue merasa masih banyak orang belum tahu, bahkan belum pernah mendengar tentang metode Montessori. Ketika gue ngobrol bareng circle gue yang peduli tentang parenting, rata-rata mereka udah familiar dengan metode ini dan merasa excited untuk menerapkan metode ini ke anak-anak mereka. Tapi ketika gue ngobrol bareng circle gue yang lain, circle yang lebih umum, misalnya circle di bangunan, hampir nggak ada yang tahu apa itu metode Montessori. Bahkan mereka belum pernah dengar. Gue merasa bahwa metode ini adalah salah satu metode terbaik untuk mendidik anak saat ini. Gue bilang salah satu yang terbaik karena ada metode lain yang gak kalah bagus juga, misalnya Reggio Emilia, terus IB School, High School. Tapi Montessori itu ngasih panduan parentingnya secara lengkap dari ujung ke ujung, dari teori perkembangan otak sampai dibuatkan mainan didaktik dan cara penggunaannya. Montessori juga ngasih tahu apa potensi terbaik manusia, ngasih tahu filosofi dan tujuan pendidikan, kemudian ngasih panduan yang disampaikan secara detail. Misalnya, ada prinsip prepared environment atau lingkungan yang disiapkan. Prinsip ini membahas tentang bagaimana lingkungan atau tempat yang ideal untuk seorang anak belajar. Misalnya panduan furniture. Meja dan kursi di sekolah Montessori harus terbuat dari bahan alami, misalnya kayu, yang bisa dipakai untuk 2 orang, kalau empet-empetan bisa 3 orang. Meja kursi ini harus mudah dipindahkan oleh anak umur 4-5 tahun. Cukup detail kan? Itu baru furniture. Nah, bagian lain kayak intensitas cahaya, bentuk jendela, juga ada panduannya. Bagaimana Maria Montessori bisa bikin panduan sedetail itu? Ya karena dia udah pengalaman, karena dia udah mencobanya. Hampir seluruh hidupnya dipakai untuk mengamati, meneliti anak-anak, kemudian mendokumentasikannya. Buku yang ditulis Maria Montessori itu banyak banget. Semuanya tentang pendidikan anak dan remaja. Gue sebutin yang utama-utama aja ya. Misalnya Montessori Method, Absorbent Mind, itu membahas tentang filosofi pendidikan dan perkembangan otak. Kemudian ada Montessori Handbook, itu membahas tentang panduan mainan edukatif dan suasana kelas Montessori. Discovery of the Child itu membahas tentang potensi anak-anak. Montessori Stories itu ada 24 buku dan semuanya tentang pendidikan. Sekarang kita bahas alumninya. Founder perusahaan IT rata-rata lulusan sekolah Montessori. Mark Zuckerberg dari Facebook, Larry Page sama Sergey Brin, foundernya Google, Jeff Bezos Amazon, Bill Gates, semuanya juga Montessori. Kemudian ada yang lain juga kayak Taylor Swift, Pangeran Inggris, dua-duanya sekolah Montessori. Saking bagusnya metode ini, sekolahnya bisa bertahan lebih dari 100 tahun dan sekarang sudah tersebar di 154 negara. Ada sekitar 60.000 sekolah Montessori di seluruh dunia. Setelah tahu keunggulannya, kalian minat gak untuk mendidik anak kalian pakai metode Montessori? Tulis di kolom komen ya.